Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Dwi Prabowo dari 10 PPLG 2 nomor absen 19. Video kali ini saya akan menjelaskan profesi impian saya, yaitu sebagai software engineer. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengapa saya memilih software engineer. Alasan saya memilih software engineer adalah pertama, gaji yang tinggi. Software engineer menjadi salah satu profesi dengan gaji yang tinggi. Rata-rata software engineer di Indonesia mendapatkan gaji 500 sampai 5 juta sampai 8 juta per bulannya. Yang kedua, prospek karir yang menjanjikan. Prospek karir engineer sangat menjanjikan seiring berkembangnya bidang teknologi informasi. Selama itu pula profesi ini akan tetap dibutuhkan. Yang ketiga, ingin berkontribusi pada perkembangan IT. Alasan memilih menjadi software engineer adalah ingin berkontribusi pada perkembangan IT. Bidang IT masih terus mengalami perkembangan dan kamu bisa menjadi salah satu orang yang berkontribusi langsung pada proses perkembangan ini. Yang keempat, yaitu jam kerja yang fleksibel. Karena jam kerjanya yang fleksibel, hal ini berlaku di perusahaan rintisan atau startup. Kamu tidak harus masuk kerja pukul 7 atau 8 pagi selama kamu bertanggung jawab pada pekerjaanmu itu. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan saya memilih software engineer. Tujuan saya memilih software engineer adalah saya ingin bekerja di bidang ini karena gaji yang tinggi, prospek karir yang menjanjikan, memiliki passion di bidang IT, dan jam kerja yang fleksibel. Karena itu saya memilih impian saya menjadi software engineer. Yang ketiga adalah usaha saya untuk menjadi seorang software engineer. Yang pertama, menguasai dan mengupdate bahasa pemrograman. Hal ini adalah skill mendasar yang perlu dimiliki oleh software engineer. Tentu saya tidak bisa merakai kode bila tidak mengerti bahasa pemrograman. Ada beberapa bahasa pemrograman yang paling dicari di tahun 2022 seperti Java, Python, C, dan Ruby. Selain mengikuti kelas secara langsung, kita juga bisa mengasah skill ini lewat kursus atau tutorial online atau les webinar semacamnya. Hal ini sangat penting karena bahasa pemrograman bisa terus berkembang dan kamu perlu mengikutinya. Usaha yang kedua adalah menguasai komputer programming atau coding. Salah satu skill yang penting dimiliki oleh seorang software engineer adalah komputer programming yang berfokus pada algoritma, di mana hal ini akan menjadi tugas sehari-harinya. Oleh karena itu, kita perlu menguasai beberapa bahasa pemrograman seperti yang sudah disebutkan tadi. Terus kemudian usaha yang ketiga adalah menguasai software testing. Meski proses coding sudah dilakukan dengan sangat baik, tidak menutup kemungkinan akan tetap ada error. Sebagai seorang software engineer akan lebih baik jika kamu dapat melakukan testing atau melihat error sebelum kesalahan tersebut merugikan pengguna website atau aplikasi yang kita kerjakan. Usaha yang keempat yaitu menguasai software debugging. Saat melakukan pekerjaannya, seorang software engineer umumnya akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk debugging kode dibandingkan dengan coding. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menguasai software debugging. Selain dengan terus belajar, ada pun cara yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuan ini adalah dengan memperbanyak pengalaman. Karena dengan memperbanyak pengalaman, kita jadi lebih paham akan hal yang ingin kita kuasai tersebut. Kemudian usaha yang kelima adalah menguasai database. Daftar hard skill lainnya yang dibutuhkan oleh seorang software engineer adalah memiliki pemahaman tentang basis data. Mereka harus mengetahui tentang bagaimana cara menyimpan database, membuat, memperbarui, menghapus, menyisipkan, serta bagaimana membuat pola keamanan terkait database ini.
Untuk mempelajari database ini biasanya para developer menggunakan query SQL dasar, Oracle, Cassandra, Redis, dan sebagainya. Kemudian alasan yang keenam atau yang terakhir adalah skill penunjang software engineer. Selain hard skill, jika kamu ingin bekerja di bidang software engineer, sebagai seorang software engineer yang handal, kamu juga perlu memiliki soft skill sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan komunikasi, memiliki kemampuan berpikir yang struktur dengan baik, memiliki rasa ingin tahu. Kemudian yang terakhir adalah multitasking. Dengan begitu, kita akan menjadi seorang software engineer yang baik dan sangat dibutuhkan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.